Selamat pagi Bu Pierre, perkenalkan saya Felis Sasrikaliamena. Dalam video ini, saya akan membuat video esai, yaitu tentang Intellectual Property Right atau hak kekayaan intelektual. Bagi saya yang akan berkecimpung di dunia kreatif dan teknologi, memahami ini adalah salah satu keharusan. Saya akan membahas beberapa poin penting. Apa itu IPR? Apa saja jenis-jenisnya? Mengapa IPR sangat penting dalam industri kreatif? Dan tentunya, saya akan membahas manfaatnya bagi saya sebagai mahasiswa desain komunikasi visual. Yang pertama, apa itu Intellectual Property Right? Intellectual Property Right adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektual mereka. Hasil karya ini bisa berupa ide, inovasi, atau ekspresi yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. IPR sendiri bertujuan untuk melindungi hak pencipta agar karya mereka tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Ada beberapa bidang yang dilindungi oleh IPR, yaitu seni, sastra, teknologi, desain produk, dan merek dagang. Dengan adanya perlindungan ini, pencipta dapat merasa aman untuk berinovasi dan menciptakan karya baru. Lalu, yang kedua, apa saja jenis-jenis IPR? Yang pertama, ada hak cipta. Hak cipta itu sendiri melindungi karya seni, sastra, musik, film, dan program komputer. Hak ini berlaku otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Misalnya, jika kita menulis sebuah novel atau menciptakan lagu, hak cipta akan melindungi karya tersebut dari penggunaan tanpa izin. Beberapa kasus ada, yaitu novel Harry Potter oleh J.K. Rowling. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada penulis untuk menerbitkan dan mendistribusikan bukunya. Selain itu, ada juga lagu Imagine oleh John Lennon yang memiliki hak cipta untuk melindungi lirik dan melodi dari penggunaan tanpa izin. Hak yang kedua yaitu hak merek. Hak merek melindungi identitas suatu produk atau jasa agar dapat dibedakan dari produk yang sejenis. Ini termasuk nama merek, logo, dan slogan yang digunakan untuk mempromosikan produk. Contohnya adalah logo Apple yang sangat ikonik dengan bentuk apel tergigit. Logo ini tidak hanya mewakili produk teknologi mereka, tetapi juga menciptakan citra brand yang kuat di benak konsumen. Selain itu, merek Indomie juga merupakan contoh yang jelas. Kemasan dan mereknya telah menjadi sangat dikenal di Indonesia dan di luar negeri sebagai mie instan yang berkualitas tinggi. Hak yang ketiga, hak paten. Hak paten melindungi invensi di bidang teknologi yang bersifat baru dan inovatif. Untuk mendapatkan hak paten, invensi harus memenuhi syarat kebaruan dan dapat diterapkan secara industri. Misalnya, robot diinstrumenkan UV yang digunakan selama pandemi untuk mensterilkan area publik merupakan contoh inovasi yang dilindungi oleh hak paten. Dengan hak paten ini, pencipta memiliki kontrol penuh atas penggunaan invensinya dan dapat memonetasi informasi mereka. Yang keempat, ada hak desain industri. Hak desain melindungi aspek estetika dari suatu produk sebagai bentuk atau komposisi warna. Misalnya, desain botol Coca-Cola yang ikonik dengan bentuk kurva khasnya. Desain ini telah menjadi bagian dari identitas merek Coca-Cola di seluruh dunia. Desain sepatu Nike Air Max juga merupakan contoh yang baik, dengan elemen desain unik seperti sol transparan dan bentuk keseluruhan yang khas. Nike melindungi desain ini untuk mencegah peniruan oleh produsen lain. Selanjutnya, mengapa IPR itu sendiri
penting dalam industri kreatif. Sekarang, saya akan membahas mengapa IPR ini itu sangat penting di industri kreatif. Pertama-tama, IPR itu memberikan perlindungan hukum atas karya-karya inovatif. Dengan adanya perlindungan ini, pencipta dapat memonetasi karya mereka melalui lisensi atau penjualan langsung tanpa takut karyanya akan ditiru oleh orang lain. Yang kedua, IPR mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada individu atau perusahaan untuk terus menciptakan sesuatu yang baru. Dalam dunia kreatif yang kompetitif, seperti desain grafis atau animasi, perlindungan ini menjadi kunci keberhasilan. Yang ketiga, dengan adanya sistem perlindungan hak, konsumen juga diuntungkan karena mereka dapat mempercayai kualitas produk yang mereka beli. Merek yang terdaftar biasanya menjamin kualitas dan keaslian dari produk tersebut. Dan yang terakhir, pemahaman tentang haki juga membantu mengurangi pelanggaran kekayaan intelektual di masyarakat. Ketika masyarakat sadar akan pentingnya menghargai karya orang lain, maka akan tercipta lingkungan kreatif yang jauh lebih sehat. Sekarang, saya akan memberikan beberapa contoh dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Yang pertama, hak cipta. Ada film Frozen oleh Disney. Film animasi ini melindungi hak cipta, yaitu di naskah cerita serta karakter-karakter seperti Elsa dan Anna. Yang kedua, ada komik Marvel. Setiap karakter seperti Spider-Man dan Iron Man itu dilindungi hak cipta sehingga tidak bisa digunakan tanpa izin. Lalu, ada aplikasi mobile. Aplikasi media sosial seperti Instagram memiliki hak cipta untuk kode programnya serta antarmuka pengguna. Sekarang saya akan membahas beberapa contoh hak merek. Hak merek ada di logo Starbucks. Logo dengan gambar putri duyung hijau menjadi identitas visual kuat bagi merek kopi yang terkenal ini. Lalu ada merek Adidas. 3 garis khas pada sepatu Adidas merupakan bagian dari merek dagang yang dilindungi. Yang terakhir, ada merek Oreo. Nama Oreo sendiri serta kemasan biru khasnya dilindungi sebagai merek dagang global. Yang ketiga, hak paten. Salah satunya itu mesin ATM. Teknologi di balik mesin ATM awalnya dipatenkan untuk melindungi inovasi sistem transaksi otomatis. Lalu, ada teknologi kamera DSLR Canon. Inovasi dalam sistem autofocus kamera DSLR dilindungi oleh paten. Yang terakhir, ada penemuan lampu LED Philips. Teknologi LED hemat energi dipatenkan oleh Philips untuk mencegah peniruan. Yang terakhir, yaitu contoh hak desain industri. Ada desain foto parfum Chanel nomor 5. Bentuk-bentuk parfum Chanel nomor 5 yang elegan dilindungi sebagai desain industri. Lalu, jam tangan Rolex Submariner. Jam tangan mewah ini memiliki desain unik dengan bezel yang berputar yang dilindungi hak desain. Yang terakhir, ada desain sofa IKEA Klipan. Bentuk sofa minimalis ini menjadi ciri khas IKEA dan dilindungi sebagai desain industri. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana haki melindungi karya kreatif dan inovatif di berbagai bidang. Lalu, pembahasan saya yang terakhir. Apa itu manfaat memahami IPR bagi mahasiswa DKV?
sebagai mahasiswa DKV, memahami IPR itu sendiri sangat bermanfaat untuk melindungi hasil karya saya sendiri, seperti logo, ilustrasi, ataupun desain produk. Pengetahuan ini juga membantu saya menghargai karya orang lain dan menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain itu, dengan memahami cara kerja hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri, saya bisa memanfaatkan peluang bisnis di industri kreatif secara lebih profesional. Pemahaman tentang IPR juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan pencipta lain secara legal, serta mengembangkan karir di bidang desain dengan lebih baik. Demikian adalah pembahasan tentang intellectual property right. Dengan memahami IPR, saya tidak akan lupa untuk terus berinovasi, tapi juga akan menghormati kekayaan intelektual milik orang lain. Saya memohon maaf bila ada kesalahan dan bertindak ataupun berkata. Sekian dan terima kasih.